aku selamat. Dulu aku sesat, kini ditemu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan melalui tembang-tembang Jawa pada saat ini. Dede Gusti. Sabda Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan melalui pujian Gusti Pangayomanku. Saya
dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan menerima berkat Tuhan, firman Tuhan yang bertema janganlah takut, aku bersamamu. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa dulu, mohon penyertaan Tuhan Yesus sehingga kita siap menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu semakin subur bertumbuh di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur karena di saat ini kami boleh menyelenggarakan kebaktian online. Dan meskipun dengan situasi yang penuh dengan keterbatasan ini, Engkau Tuhan menyediakan kesempatan indah buat semua jemaat-Mu di dalam Lambar Mijen untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ini, sehingga iman rohani kami pun semakin pasti akan bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Engkau akan hadir supaya kami bukan hanya sanggup dan bisa mendengarkannya, tetapi menjalankan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tema janganlah takut, aku besertamu, ini adalah tema terakhir di bulan ini yang akan berbicara tentang bagaimana kita mengelola takut, gitu ya. Intinya di sana. Kita akan baca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya yang pasal 41 ayat 10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian bisa menyimak pula di dalam Alkitab yang sudah Bapak Ibu buka. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemudian kita akan baca juga ayat pembimbing di Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b saya akan bacakan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah dua ayat firman Tuhan yang menjadi landasan pada pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Bapak Ibu sekalian, siapapun pernah merasakan takut, bahkan tidak berlebihan di dunia kesehatan. Ada istilah-istilah yang banyak sekali muncul, ya. Saya nggak hafal satu-satu, tetapi ada yang namanya takut itu takut akan anjing. Itu nanti namanya apa, gitu ya. Kemudian ada yang namanya takut katak. Lihat katak dari jauh sudah lari, Bapak. Karena memang takut katak. Tetapi dengan anjing nggak takut, gitu ya. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini di tengah pandemi ini kita ada wabah yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Semarang, di seluruh dunia. Bahkan yang tadinya sudah katanya sudah hampir selesai, gitu ya, mereka lockdown, tapi sekarang muncul lagi. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Karena ternyata perkembangan virus ini juga ada, gitu. Infonya ada info bahwa virus ini semakin cepat mudah menular, gitu. Nah, repot juga ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, akibat dari takut macam-macam, gitu ya. Kalau takut bisa jadi
saya akan tersiksa. Saya takut kalau punya bos galak. Kalau bos saya galak, saya nggak bisa bekerja. Kalau saya nggak bisa bekerja, saya nggak bisa punya prestasi. Nah, ini yang jadi masalah. Saya takut karena dosen saya atau guru saya galak. Tersiksa rasanya ketika mata pelajaran yang enak sekalipun, bahasa Indonesia katanya enak, gitu ya, tidak sulit. Gitu. Tetapi ketika gurunya galak, beberapa murid merasa tersiksa. Kalau pelajaran bahasa Indonesia yang ngajar selesai, drop, tersiksa rasanya. Yang kedua, orang takut itu akan lumpuh, Bapak Ibu. Ketika ada pelajaran bahasa Indonesia, Bapak Ibu, si A ini secara emosi, mental, dan spiritual lumpuh, tidak bisa apa-apa. Jadi dengerin mata pelajaran tidak bisa, nerima pelajaran apalagi. Nah, kalau kita bekerja sama, mental kita sudah down. Pokoknya kalau ada rapat yang memimpin si A, sudah selesai, saya nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Karena takut, yang pertama kita bisa tersiksa, kemudian kita lumpuh secara emosi, mental, dan spiritual. Yang ketiga, ternyata orang takut tidak sedikit yang mengalami ketidakmajuan. Inilah yang harus kita perhatikan. Ya. Kalau kita lebih besar takutnya daripada kita pengen maju, ya sudah, akhirnya majunya akan mengecil gitu ya. Tetapi kalau takutnya yang kecil, yakin kita pasti maju. Nah, yang keempat, ternyata takut ini akan jadi fobia, Bapak Ibu. Mendengar salah gonggongan anjing saja, Bapak Ibu, orang yang sudah punya jiwa takut dengan anjing sudah selesai. Dengar anjing nyala dikit sudah drop, keringetan. Ya, itu namanya fobia. Padahal enggak berhadapan dengan anjingnya. Fobia, Bapak Ibu. Nah, yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu, bahwa sekarang ini yang bikin bingung karena situasi sekarang ini pandemi. Bedanya takut dengan hati-hati itu apa? Jadi orang bingung kan? Saya tuh harusnya hati-hati atau takut gitu ya dengan COVID ini. Kalau takut, saya nggak akan berangkat kerja. Kalau saya takut, saya nggak akan berangkat kuliah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita hati-hati, Bapak Ibu, saya akan tetap bekerja dengan cara ABCD, protokol kesehatan dijalankan. Itu yang kelima, Bapak Ibu. Ada 5 catatan bagaimana takut itu bisa berpengaruh kepada kita semua. Dan ternyata takut itu juga diakibatkan oleh peristiwa masa lalu. Peristiwa sekarang, yang sekarang terjadi wabah gitu ya, dan juga masa depan kita. Kadang-kadang dengan apapun tidak takut, tetapi kalau sudah bicara tentang masa depan, bisa jadi seseorang sudah lemes gitu. Besok itu aku mau apa gitu ya. Ini yang jadi masalah. Dan sekarang pertanyaannya adalah sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel, Bapak Ibu, saudara sekalian. Sering kali yang terjadi adalah akankah akan lahir orang-orang Kristen, anak-anak Allah yang takut. Itu yang jadi masalah. Ketika menghadapi masalah besar, akankah kita jadi takut? Bapak Ibu ingat pasti, dan saudara-saudara sekalian ingat, ketika bangsa Israel sudah dituntun keluar dari Mesir, sebelum menyeberangi Laut Teberau, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka bersungut-sungut. Mereka banyak yang ngomong, lebih baik saya di Mesir kembali, karena di sana saya bisa makan lebih enak. Sekarang kita mau apa? Di depan kita laut yang begitu
luas, yang begitu lebar. Apa yang kita lakukan? Orang Mesir mengejar mereka pakai kuda, sementara mereka menuju tanah perjanjian berjalan kaki. Takut bangsa Israel. Sama sekarang kita hadapi wabah yang seperti ini. Akankah kita akan seperti bangsa Israel yang demikian takut dan akhirnya malah menggerutu, sehingga sebagian bangsa Israel dimusnahkan oleh Tuhan karena tidak percayanya mereka terhadap Tuhan? Solusi yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita takut itu adalah hindari. Ketika wabah ini, Bapak Ibu, bisa nggak kita menghindari virus corona? Tidak ada satupun yang mampu menghindari. Bahkan ketika kita ada di rumah terus, belum tentu virus corona tidak ada di rumah kita. Sulit kalau kita menghindari wabah, ya Bapak Ibu. Tetapi kalau ketika kita melihat saya takut katak, ya jangan sampai kita ketemu katak, hindari bisa, gitu ya. Tetapi kasus kita saat ini tidak bisa. Yang kedua, melawan. Melawan itu artinya berarti mencoba supaya virus itu KO, gitu ya. Virus itu kalah dengan kita. Ini juga nggak mungkin, gitu ya. Karena apa, Bapak Ibu? Kita melihat virus saja nggak bisa. Virusnya yang mungkin melihat kita bisa, mungkin, gitu ya. Kita nggak bisa melihat virusnya. Bagaimana kita caranya melawan mereka? Ya dengan protokol kesehatan. Ya. Bahkan dengan protokol kesehatan yang ketat pun tenaga medis banyak yang jadi korban. Ternyata melawan virus ini juga nggak mudah. Yang terakhir, Bapak Ibu, solusi untuk mengatasi takut kita adalah percaya dengan Tuhan. Seseorang yang punya kepercayaan yang kuat sekalipun tetap butuh motivasi dan dukungan dari Tuhan. Bentuknya seperti apa? Kita akan lihat. Ada 4 hal yang bisa kita lihat di dalam nats kita di Yesaya 41. Tadi Bapak Ibu ya, kita akan melihat ada 4 hal yang bisa kita tangkap. Yang pertama, Tuhan tidak ingin kita menjadi takut. Apapun masalahnya, di pekerjaan, di sekolah, di lingkungan tinggal kita, dimanapun itu, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi takut. Bapak Ibu, kita akan dikuatkan dengan Ulangan 31 ayat 8. Saya bacakan Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini janji Tuhan. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, menghadapi virus seperti ini, akhirnya kita akan kembali kepada panduan rohani kita yang benar. Janji Tuhan sejak lama sudah katakan seperti itu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan sampai takut dengan wabah virus seperti ini, Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang percaya Tuhan, berarti Tuhan selalu bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya kalau kita percaya Tuhan. Di Yesaya 43 ayat 2 disebutkan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan selalu bersama kita. Ketika kita melewati sungai, bangsa Israel melewati Laut Hebreu, apa yang dilakukan Tuhan? Membelah. Janji Tuhan nyata ada. Akankah kita akan menjadi anak-anak Allah yang takut? Sekali lagi, jangan takut.
karena Tuhan selalu bersama kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita percaya Tuhan, berarti kita tidak perlu bimbang. Di ayat 9 di Yesaya 41 tadi, Yesaya 41 ayat 10 tadi, Bapak Ibu, itu adalah ayat pembimbing kita. Di sebelumnya ayat 9 dikatakan, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janji Tuhan seperti ini. Tuhan yang memanggil kita, yang memilih kita, dan Dia tidak akan menolak kita. Jangan takut. Ketika wabah seperti ini, mari kita datang bersekutu dengan Tuhan, supaya Tuhan nyatakan kebaikannya, kita dijauhkan dari wabah ini. Yang keempat, kalau percaya Tuhan, Bapak Ibu, kita harus menyadari masa kesukaran itu ada. Tetapi kita harus sadar Tuhan siap menolong kita. Di ayat 10 tadi, yang Yesaya 41, tapi yang 10b dikatakan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ayat pembimbing kita jelas mengatakan hal itu. Akan menolong engkau. Ketika kita mengalami kesulitan bekerja, kesulitan belajar, kesulitan belanja, kesulitan apapun saat wabah seperti ini, Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tidak akan pernah. Justru kita harus datang dan percaya 100% bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Bapak Ibu sekalian, di akhir firman ini saya mau sampaikan bahwa wabah ini COVID-19 masih belum jelas, Bapak Ibu, kapan akan berakhir. Di awalnya saya memahami vaksin itu hanya sekali, Bapak Ibu. Vaksin sekali kita jadi imun terhadap virus. Ternyata harus 2 kali. 2 kali itu dengan periode kalau tidak salah 1 bulan begitu. Nah, Bapak Ibu, apakah ketika vaksin kita sudah lengkap, kita pun akan imun? Belum tahu juga. Karena penyakit yang disebabkan virus, contohnya flu, itu menyerang kita bisa berkali-kali sepanjang kita hidup. Nah, virus corona ini bagaimana? Apakah dengan kita divaksin betul-betul aman? Belum tahu. Nah, kemudian selanjutnya perlu Bapak Ibu juga kita menyadari, saudara-saudara menyadari bahwa ternyata kalau kita memelihara rasa takut kita saat ini, betul yang dikatakan oleh konsultan-konsultan kesehatan, orang yang semakin takut imunnya semakin turun. Oleh karena ini Bapak Ibu, jangan pelihara rasa takut itu. Dan bahkan untuk kelompok tertentu, virus ini sungguh sangat berbahaya dan mematikan. Bapak Ibu saudara sekalian, penutup untuk firman Tuhan pagi ini, saya mengingatkan kembali dari Yesaya 41 ayat 10. Yang pertama, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjadi Allah kita. Yang kedua, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Yang ketiga, Tuhan pasti akan meneguhkan kita. Yang keempat, Tuhan Yesus selalu menolong kita saat wabah seperti ini. Tuhan Yesus akan memegang kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti akan memenangkan kita. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Saudara sekalian, mari kita sering baca firman Tuhan. Dan Yesaya 41 ayat 10 pasti akan membantu, mendorong kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak akan takut dengan wabah ini. Jangan meniru bangsa Israel yang maunya mundur. Tetapi mari kita maju bersama Tuhan, karena Tuhan ada untuk kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau berfirman pada pagi hari ini untuk kehidupan rohani kami. Makanan yang kami butuhkan Tuhan sebagai pendorong dan juga penguat kami menghadapi wabah virus yang melelahkan ini. Bahkan kadang kami mungkin muncul rasa putus asa. Ya Bapa, kiranya firman-Mu yang Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami ya Allah semakin kuat di dalam kami percaya kepadamu, sehingga Engkau Tuhan akan menolong kami dan Engkau akan memenangkan kami di akhir pertandingan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Firman Tuhan sangat menguatkan kita. Jangan takut dan jangan bimbang. Apapun yang menjadi masalah kita, mari kita serahkan kepada Dia melalui doa syafaat pada pagi hari ini. Kita akan bersama menyanyikan pujian Wesuwe. Yesus, kami bersyukur pada pagi ini Engkau berikan kepada kami kesempatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan keselamatan, memberi kepada kami firman-Mu yang sungguh menguatkan kami di tengah wabah yang luar biasa berat. Kami alami hampir setahun atau mungkin lebih setahun ini. Karena percaya jika kami melewati semua, itu kami kasih kepada kami. Karena janji-Mu kepada kami yang percaya kepada-Mu, tak akan pernah meninggalkan. Karena Allah kami yang maha menolong, Allah kami yang maha menyelamatkan, Allah kami yang maha menyiapkan. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan di saat ini.
percaya kebaikan kemurahan pasti akan melimpah atas kami sampai Maranatha. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami teringat saudara-saudara kami yang lemah. Ya Tuhan, pulihkan saudara-saudara kami yang saat ini perlu uluran tangan. Engkau akan menjalan cara apapun supaya mereka sembuh, dan itulah yang kami naikkan Tuhan pagi ini untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan penyembuhan, pemulihan dan kesehatan yang terganggu saat ini. Dengarkan doa kami Tuhan, supaya mereka pulih. Kami juga berdoa ya Allah untuk kondisi umat-Mu yang saat ini tengah mengalami keterpurukan hubungan di antara keluarga, keterpurukan ekonomi, ketika kami mencari pekerjaan yang sulit, ketika kami belajar dengan terbatas. Ya Tuhan, tolong bimbing kami supaya kami menemukan jalan-Mu, karena jalan Tuhan selalu indah buat kami. Kuatkan kami untuk selalu berdoa memohon kepada-Mu, sehingga ada jalan keluar untuk masalah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau takkan pernah membiarkan kami terus-menerus menghadapi masalah demi masalah. Tetapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan atur jalan keluarnya, waktu yang tepat, yang terbaik buat kami. Bapa dalam surga, berkati seluruh umat-Mu supaya menjaga kesehatan kami. Kami masih belum tahu kapan waktu berakhir, tetapi yang kami tahu, ketika kami minta Tuhan jaga kesehatan kami, Engkau akan mengingatkan kami. Kami mau jaga kesehatan. Ya Allah, kami sudah berdoa buat anak-anak-Mu yang selalu melayani di dalam bagian online. Berkati kami, berkati keluarga kami, Bapak. Karena pelayanan kami adalah pelayanan yang luar biasa di tengah wabah ini. Tapi kami percaya Tuhan, jadilah kami pasti akan Engkau berikan yang terbaik buat kami, buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah kami melayani Engkau di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang kedua untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tolong Tuhan, Engkau bantu supaya bangsa ini bisa sendiri demi sendiri dengan cara dengan kuasa-Mu boleh berangsur mengalami pemulihan kesehatan yang lebih banyak lagi. Bahkan mereka yang terpapar COVID ini semakin sedikit. Kami percaya bahwa Engkau turun campur Tuhan, Engkau akan ajak bangsa ini mau menahan diri untuk tidak berpergian keluar kota, untuk berkumpul dengan teman-teman yang tidak perlu. Kami percaya Tuhan, dari Engkau yang akan membimbing kami untuk keluar dari wabah ini. Kami serahkan bangsa ini dari Presiden sampai tingkat daerah dan anak kuasa. Kiranya Tuhan berkarya dalam mereka, sehingga kami pun sebagai umat-Mu akan selalu mendukung dan mendukung mereka supaya mereka berkati. Terlebih pelaksanaan tolong menjaga supaya kami boleh mendapatkan kesehatan yang semakin baik, sehingga kota ini berangsur boleh berjalan dengan normal aktivitasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan segala seluruh doa kami pagi ini dalam nama-Mu, dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang selalu mengucapkan syukur atas berkat-Mu Tuhan di tengah wabah pandemi ini. Berkati kami Bapa, karena kami butuh berkat-Mu, butuh berkat yang Engkau sudah rancangkan buat kami.
menyembah, mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya ya Bapak, pada pagi hari ini kami akan mengakhiri kebaktian ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan meletakkan wajah-Nya kepada kita dan selalu memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin. Gusti mesti bakal paring margi. Gusti mesti bakal paring margi. Yen kita urip suci dunya iki, Gusti mesti bakal paring margi. Gusti mesti